Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa pertambahan kasus positif COVID-19 telah mengalami perlambatan yang pesat atau flat, khususnya di kawasan DKI Jakarta. Menurutnya karena aturan PSBB berjalan dengan baik. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah kasus di Jakarta bisa dikatakan melambat secara signifikan atau flat? Seberapa jauh sebenarnya PSBB mempengaruhi pelambatan ini? Kemudian bagaimana dengan situasi di luar DKI Jakarta? Dan bisakah kita menarik kesimpulan? Bisakah kita draw a conclusion yang mengatakan bahwa DKI Jakarta mengalami pelambatan di saat tes PCR harian kita juga belum juga mencapai 10.000 tes per hari seperti yang ditargetkan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum kita memulai Prime Talk, kita saksikan terlebih dahulu paket pengantar berikut ini. Berdasarkan data 26 April 2020, kurva kasus COVID-19 yang berada di lingkup rumah sakit di Jakarta cenderung menurun, baik dari kasus positif, PDP, ODP, dan OTG. Tingkat okupasi ruang isolasi di rumah sakit yang menangani COVID-19 juga menurun. Saat ini, ada 7.032 pasien dari total 10.179 tempat tidur ruang isolasi yang tersedia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, menegaskan penurunan jumlah kasus ini seiring dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di Jakarta. Khusus DKI, perkembangan yang terakhir, kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat cepat. Dan saat ini sudah mengalami flat, dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi. Ini diakibatkan karena PSBB yang telah berjalan dengan baik. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memperpanjang masa PSBB hingga tanggal 22 Mei mendatang. Menurut Anies, kedisiplinan adalah kunci keberhasilan PSBB. Seperti juga arahan Bapak Presiden bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan PSBB ini ada di kedisiplinan semua pihak dalam menjalankan. Saya berharap betul bahwa kita semua disiplin. Sejak kasus pertama diumumkan pada awal Maret 2020, DKI Jakarta telah menjadi epicentrum penyebaran virus COVID-19. Hingga saat ini, sebanyak 4.022 pasien positif COVID-19 berada di Jakarta. 370 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan, Metro TV. Kita akan mencoba untuk mengecek di dua rumah sakit untuk mengetahui seperti apa. Apakah memang betul terjadi pengurangan pasien di sana atau masih saja pasien terus datang setiap harinya membanjiri bed dari rumah sakit ini. Saya akan menyapa Dr. Erlina Burhan, juru bicara Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta, dan juga Kapten Kesehatan Dr. Rohmat Andriadi, dokter spesialis paru Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Pak Rohmat dan Bu Erlina, selamat malam. Selamat malam. Saya akan ke Bu Erlina terlebih dahulu. Ibu, seperti apa penambahan jumlah pasien setiap harinya di Rumah Sakit Persahabatan? Bisakah dikatakan penambahan jumlah pasien di Rumah Sakit Persahabatan melambat, Bu? Ya, kalau kita lihat dari jumlah kasus yang dirujuk, barangkali Pak Doni itu ada benarnya. Jadi biasanya kami waktu di awal-awal waktu awal-awal Maret, itu waiting list atau kasus-kasus yang dirujuk ke Rumah Sakit Persahabatan itu ratusan. Ya, tetapi sekarang belakangan ini kira-kira dalam seminggu belakang terakhir inilah itu terjadi penurunan. Terakhir bahkan yang tadinya 100, nah terakhir pada tanggal hari Senin kemarin itu hanya 60 kasus yang dirujuk ke Persahabatan. Artinya kasus dirujuk itu minta untuk dirawat, tapi tentu saja itu kami nanti lakukan screening lagi apakah ini memang kasusnya berat atau kasusnya sedang, karena kalau kasusnya ringan kita lebih arahkan ke Wisma Atlet. Nah, ini dari sisi jumlah yang dirujuk memang berkurang. Bu Erlina, kalau misalnya kita bandingkan antara jumlah pasien yang saat ini dirawat, PDP, ODP maupun pasien positif COVID-19 dengan kapasitas
bed atau tempat tidur dari Rumah Sakit Persahabatan. Seperti apa perbandingannya, Bu? Ya, ini agak susah juga untuk menyampaikan atau melakukan penilaian yang precise atau tepat ya, karena Persahabatan itu sekarang perluas terus kapasitasnya. Tadinya dari 24 tempat tidur, kemudian menjadi 60, nah sekarang udah hampir 100. Jadi Sudah berapa sekarang, Bu Erlina? tapi memang tidak penuh sekarang ini ya, karena itu tadi perluasan terus kita ya, tempat tidur terus ditambah, ruangan Baik. terus ditingkatkan untuk bisa jadi ruang isolasi, tapi memang bor kita bed occupation rate-nya itu antara 60-70%. Baik, saya akan ke Pak Rohmat sekarang. Pak Rohmat, tadi data terbaru yang saya baca bahwa jumlah pasien COVID-19 berkurang 12 orang hari ini dari 723 menjadi 711. Tapi secara penambahan pasien harian, ODP, PDP maupun pasien positif COVID-19 perharinya selama beberapa hari terakhir, bagaimana Anda menilainya, Pak? Baik, terima kasih. Untuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, sejak declare oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22, itu kami terus menerima pasien dan jumlahnya dari hari ke hari semakin tetap atau malah kalau kami cenderungnya meningkat. Ini bisa dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya kami adalah rumah sakit yang menangani pasien dengan keluhan ringan sampai sedang. Jadi kami menerima rujukan dari rumah sakit yang memiliki pasien ringan sampai sedang itu dititipkan atau dirawat di Wisma Atlet. Kemudian terdapat juga kasus-kasus insidensial seperti kasus pada jamaah tablik yang berjumlah sekitar 180-an, kemudian juga ada pasien dari Bethesda, kemudian juga dari ini akan kami menerima juga pasien dari ABK, rencana besok. Artinya justru dalam beberapa hari terakhir malah bertambah, tapi memang dengan catatan bahwa pasien dengan mild symptom, ringan ke sedang begitu yang dirawat di Wisma Atlet ya Pak Rohmat. Artinya apakah klaim dari gugus tugas yang mengatakan bahwa di Jakarta sudah terjadi penurunan secara signifikan atau flat, ini dirasakan oleh dokter-dokter, oleh teman-teman di Wisma Atlet, Pak? Ya baik Bapak, jadi untuk Wisma Atlet ini bukan saja menerima pasien-pasien rujukan dari Jakarta, kami juga menerima pasien dari sekitaran Jakarta. Kemudian juga ada warga negara asing juga yang mampu untuk karantina mandiri, itu juga dirawat di tempat kami. Kemudian juga ada rencana dari ABK yang akan dirawat di tempat kami, jumlahnya juga sekitar 300 lebih. Nah itu mungkin yang menyebabkan peningkatan jumlah pasien meningkat di Wisma Atlet. Jadi sifatnya di kami insidensial. Baik, nanti saya akan tanyakan ke Pak Rohmat dan juga Ibu Erlina untuk skenario terburuk apabila jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah ke depan meskipun PSBB ataupun meskipun larangan mudik diberlakukan, apa antisipasi dan bisakah dua rumah sakit ini cope dengan situasi tersebut? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Ibu Erlina terlebih dahulu. Ibu Erlina, setujukah dikatakan jika pertambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta sudah menurun drastis atau bahkan sudah flat? Itu agak susah menjawabnya, tapi kalau angka-angka yang disampaikan oleh pemerintah kan memang dari sisi jumlah kasus yang ditemukan, kasus baru kan memang mengalami penurunan dari yang sebelumnya, dan saya harapkan ini memang betul-betul kejadian. Tapi ini barangkali tidak bisa direpresentasikan oleh rumah sakit rujukan seperti Persahabatan maupun rumah sakit Wisma Atlet, karena kedua-duanya ini menerima kasus dari banyak
tempat dan itu tadi. Tetapi satu hal yang mungkin saya setuju dengan Pak Doni adalah itu tadi, yang parameter yang bisa kita lihat penurunan adalah jumlah kasus yang dirujuk berkurang terus, 400, 300, 200, dan sekarang hari ini hanya 60 begitu ya. Jadi kalau dari sisi jumlah kasus yang dirujuk memang mengalami penurunan. Tapi saya tidak tahu apakah ini karena memang kasusnya yang memang menurun atau rumah sakit lain juga udah mulai banyak yang menerima. Kita tahu kan Pertamina Jaya juga sudah buka, beberapa rumah sakit swasta juga sudah menyiapkan dirinya untuk menerima beberapa kasus walaupun tidak banyak. Ya, yang saya bisa lihat atau kita sampaikan yang objektif hanya dari segi jumlah kasus yang dirujuk. Menurun begitu tapi ya? Kalau karena menurun, tapi karena memang ini kasusnya pasien-pasiennya dirawat dan cukup lama, nah itu tempat tidur di Persahabatan masih cukup banyak. Oke, saya akan ke Pak Rohmat sekarang. Pak Rohmat. Walaupun kami masih bisa nerima. Ya, terima kasih Bu Erlina. Saya akan ke Pak Rohmat. Pak Rohmat, dari situasi yang dihadapi oleh teman-teman tenaga medis di Wisma Atlet begitu, bisakah dikatakan memang bahwa penurunan yang dikatakan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pak Doni ini sampai dirasakan oleh teman-teman di Wisma Atlet? Ya, kalau kami di Wisma Atlet ini rata-rata itu sekitar 70 sampai 120 dalam 24 jam kami menerima pasien. Untuk data dari tim surveillance Kemenkes RI yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini, untuk di wilayah DKI kami merawat 540 pasien untuk yang berdomisili di DKI Jakarta. Kemudian 246 diantaranya adalah pasien terkonfirmasi COVID dan 294 pasien berstatus ODP atau PDP. Kemudian untuk sisanya itu rujukan dari luar dari Jakarta, demikian. Baik, singkat saja Pak Rohmat, sudahkah PSBB menurut Anda berimpact atau punya efek terhadap pengurangan jumlah pasien? Ya, untuk di Rumah Sakit Wisma Atlet sendiri, kami masih merasakan jumlah pasien yang datang itu masih tetap. Jadi kami belum bisa menyatakan apakah PSBB dari pemerintah berhasil atau tidak. Oke, kalau dari pengamatan Bu Erlina, Bu, seperti apa PSBB? Apakah sudah berimpact, khususnya bagi pasien yang dirujuk ke Persahabatan? Kalau dari segi jumlah pasien yang dirujuk, saya kira ada impact-nya, penurunan. Tapi kalau pasien yang dirawat sih tetap saja ramai. Pasien yang dirawat tetap saja ramai. Kita ikut panik nih, karena banyak sekali yang dirujuk, tapi kita nggak bisa terima gitu ya, karena kapasitas tempat tidur tidak memungkinkan. Baik, terima kasih Dr. Erlina. Merujuk makin berkurang. Ya. Baik, terima kasih Dr. Erlina, juga terima kasih Dr. Rahmat atas waktunya di Prime Talk. Terima kasih Dokter, tetap sehat untuk Anda berdua. Saya ingin pemirsa memberikan gambaran kepada Anda terkait dengan penambahan jumlah kasus positif dari secara nasional dan juga di DKI Jakarta. Kita akan lihat bersama-sama datanya. Kita akan melihat dari bulan April, tanggal 1 April 2020, kita bisa lihat datanya bersama-sama. Ini merupakan yang atas, saya ingin memberitahu terlebih dahulu, merupakan penambahan jumlah kasus di Indonesia. Sementara yang bawah adalah penambahan jumlah kasus di DKI Jakarta. Boleh kita geser terlebih dahulu. Yang harus dicatat untuk PSBB DKI Jakarta adalah pada tanggal 10 April ini dimulai. Kita akan langsung ke bagian terakhir teman-teman. Coba kita putarkan sampai dengan bagian terakhir, sampai dengan tanggal 28. Perkembangan kasus harian di Indonesia dan juga DKI Jakarta terus bertambah. Kalau misalnya dalam 1 minggu terakhir secara nasional, saya ingin Anda melihat garis merah terlebih dahulu. Kita tarik dari tanggal 20. Dari tanggal 20 penambahannya 375. Selama 1 hari dari tanggal 20 hingga 21 penambahannya 238. Begitu seterusnya sampai dengan hari ini sehingga total kasus kumulatif secara nasional 9.511. Penambahan hariannya dalam 24 jam terakhir 415. Angka masih fluktuatif. Ada yang bertambah 415, ada yang bertambah 214, ada yang bertambah 396, 436. Artinya belum bisa dikatakan penambahan kasus secara nasional melambat. Dikarenakan pertambahannya masih
naik turun begitu. Nah, di DKI Jakarta, kalau misalnya kita melihat ini adalah dari faktor penambahan kasus positifnya, belum juga bisa dikatakan melambat. Memang ada satu hal menarik pemirsa, di mana dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 sampai dengan 26, penambahan kasusnya di bawah 100. Artinya di sini ada 65 kasus per hari di DKI Jakarta, 76, 99. Namun Anda bisa lihat di hari terakhir, dalam 24 jam terakhir, 118 dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 28. Artinya dalam 24 jam terakhir, penambahannya 118. Apakah bisa dikatakan grafiknya menurun? Betul, grafiknya menurun dalam 3 hari terakhir, 4 hari terakhir. Namun di 24 jam ini kembali naik menjadi 118. Artinya apabila kita menggunakan indikator penambahan kasus positif harian di DKI Jakarta, apakah sudah menurun, apakah sudah flat? Menurun di beberapa hari terakhir, tapi 24 jam terakhir kembali naik. Kita tidak tahu besok akan terjadi penambahan kasus seberapa banyak begitu. Dan ini merupakan data dari corona.jakarta.go.id, data Pemprov DKI Jakarta. Sampai detik ini, data Pemprov DKI Jakarta dengan data Kementerian Kesehatan belum match, belum cocok, masih beda. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat data khusus di DKI Jakarta. Kalau tadi nasional dan DKI, saya ingin melihat data khusus di DKI Jakarta. Kenapa DKI? Dikarenakan DKI memang epicentrum terbesar begitu penyebaran COVID-19. Pada tanggal 1 April penambahannya 75, kemudian 93. Kita akan turun lagi teman-teman sampai tanggal PSBB dimulai, yakni tanggal 10 April. Coba kita lihat. Oke, tanggal 8, tanggal 9 ini merupakan tanggal 10, boleh kita naik lagi. Ada 91 penambahan kasus positif di tanggal 10 April. Kemudian tanggal 11 ada 93, 179, 160, 107. Penambahannya pun rata-rata di tanggal setelah PSBB diberlakukan, beberapa hari setelah PSBB berlakukan, penambahan jumlah kasusnya lebih dari 100 kasus. Tapi mulai melambat di pertengahan, ini tanggal 15 April ada 98, kemudian naik lagi cukup signifikan menjadi 223, 17 April 153, dan kita bisa saksikan mulai pertengahan ke akhir April, boleh kita naik lagi teman-teman? Jumlahnya cenderung menurun. Tapi 21 April naik lagi 167, 22 April 120, dan 23 April seperti yang tadi saya informasikan cenderung di bawah angka 100. Namun naik lagi di tanggal 28 April dalam 24 jam terakhir. Artinya kita belum bisa menarik kesimpulan, draw conclusion bahwa ini sudah menurun. Yang jelas angkanya masih fluktuatif, pertambahannya masih kadang-kadang di bawah 100, masih kadang-kadang di atas 100, khusus untuk DKI Jakarta. Bagaimana dengan daerah lain? Kami membandingkan dengan 2 daerah lain. Ini ada di Jawa Barat dan juga di Sumatera Selatan. Kalau misalnya kita melihat, kita naik lagi dengan hari-hari terakhir saja, 1 minggu terakhir. Boleh kita naikkan teman-teman? Oke, sambil kita menunggu. Ini ada di tanggal 14, boleh yang slide terakhir saja kita lihat bersama-sama. Oke. Ini adalah pertambahan di DKI Jakarta, sementara pertambahan di Jawa Barat tanggal 16, 17, 18 pun juga sangat fluktuatif. Ada kalanya angka hanya belasan. Ada kalanya angka hanya di bawah 10, tapi ada kalanya angka di atas 50, bahkan sampai 62. Begitu juga di Sumatera Selatan, penambahannya pun beda-beda. Tidak ada penambahan kasus dalam 1 hari, dalam 2 hari, namun ada juga penambahan kasus hingga 30. 1 minggu terakhir pun angkanya juga cukup naik turun di Jabar dan juga di Sumsel. Begitu, Anda bisa melihat daftar penambahan kasus harian COVID-19 di 2 provinsi lain selain DKI Jakarta. Artinya angkanya masih naik turun begitu. Dan harus diingat bahwa penambahan kasus secara nasional dalam 24 jam terakhir yang diumumkan oleh Ahmad Yuryanto tadi sekitar pukul 3:30 sore, pertambahannya lebih dari 400 kasus. Ini merupakan salah satu kasus tinggi begitu dalam beberapa waktu terakhir, karena biasanya 300-an, tapi hari ini 400 kasus lebih. Nah, pertanyaannya kemudian, di saat tes PCR kita perharinya masih jauh dari kata masif, masih jauh dari kata banyak, bisakah kita menarik kesimpulan, bisakah kita draw a conclusion bahwa memang grafik untuk pertambahan kasus positif di DKI Jakarta sudah flat,
atau sudah berkurang drastis? Ingat, tes PCR kita masih jauh dari kata cukup. Apabila kita menggunakan perbandingan di Singapura saat ini sudah 12 hingga 14 ribu tes per hari. Bagaimana dengan Korea Selatan, rata-rata 15 ribu sampai 20 ribu tes per hari. Amerika Serikat sudah jauh, walaupun ini angka yang sangat kurang bagi mereka, yakni 150 ribu tes per hari. Kalau misalnya kita perhatikan berapa jumlah tes PCR kita per hari, sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan akhir Maret. Akhir Maret banyak yang mengkritik pemerintah dikarenakan tes hanya 100 per hari, hanya 200 per hari, hanya 300 per hari. Sekarang jumlahnya sudah meningkat signifikan. Sudah ada 3.000 di tanggal 15, tanggal 14 sampai 15 sudah ada 3.000 lebih. Kemudian di tanggal 18 sampai 19 misalnya ada 2.100 tes per hari. Dan terakhir jumlah kumulatif tes PCR yang telah dilakukan atau spesimen yang telah dilakukan tes adalah 75.157. Anda bisa lihat pertambahan tes PCR per harinya sudah di angka 4.000 lebih. Ada yang di angka 3.000 begitu. Tapi mungkin Anda masih ingat bahwa Presiden Jokowi pernah mengatakan pemerintah berambisi atau ingin melakukan tes 10.000 tes PCR per hari. Apa kendalanya? Kenapa masih 3.000, kenapa masih 4.000? Ini nanti akan kita tanyakan ke gugus tugas. Dan kita tahu bahwa di awal April Kementerian BUMN mendatangkan 20 alat tes PCR dari Roche, dari Swiss begitu, yang dikatakan oleh Arya Sinulinga bisa melakukan tes sampai dengan 9.000 hingga 10.000 apabila sudah terpasang. Tapi kenapa sampai dengan hari ini, awal April, sekarang sudah akhir April, mau awal Mei, tes tersebut belum juga bisa kita lakukan hingga 9.000 sampai dengan 10.000 tes PCR per hari. Apa kendalanya? Apakah di reagennya? Apakah tidak bisa masangnya? Apakah tidak ada orang yang mengoperasikannya? Apakah ada kendala yang lain? Ini akan kita tanyakan nanti sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan dua orang narasumber. Ada Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Dan ada juga Dr. Pandu Riono, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia. Saya akan ke Prof. Wiku terlebih dahulu. Prof. Wiku, dengan data yang masih fluktuatif begitu, bisakah dikatakan bahwa kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta turun secara drastis dan cenderung flat? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya mungkin menurut saya terlalu dini kalau kita mengambil kesimpulan itu bahwa ada tren turun atau kasusnya mulai turun. Iya, itu ada dari sisi pengamatan datanya. Tetapi untuk dikatakan bahwa ini kecenderungannya turun terus belum bisa. Kita perlu waktu yang lebih panjang untuk melihat kondisi itu. Tapi kewaspadaan harus tetap tinggi melihat berbagai kondisi. Bisa saja kasusnya juga naik lagi atau tetap dan seterusnya. Ini dikarenakan Pak Doni mengatakan dalam beberapa hari terakhir kemarin mengatakan Pak bahwa telah mengalami pelambatan yang pesat atau flat khususnya di DKI Jakarta. Makanya saya ingin tanyakan terkait dengan hal tersebut. Artinya belum bisa dikatakan bahwa perkembangan atau pertumbuhan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menurun secara signifikan ya Pak Pandu? Pak Wiku, mohon maaf. Ya, kalau melihat dari kondisinya ini adalah awal. Ini kan baru awal dari sebuah kondisi di mana kasusnya terlihat menurun. Tapi awal itu kan bisa saja lebih meningkat lagi nantinya. Jadi justru itu yang harus kita waspada. Menurut Anda Pak Wiku, apa penyebab mulai turunnya curve ini? Penyebabnya pasti banyak faktor. Tapi salah satu faktornya dengan adanya PSBB pasti berkontribusi. Karena kalau kita lihat dari gerakan masyarakatnya sendiri jauh berkurang. Tidak berarti sukses 100%, tapi sudah berkurang. Dan ini pasti membawa dampak terhadap penularan, pencegahan penularan. Jadi itu adalah salah satu faktornya PSBB. Tetapi ada faktor-faktor lain tentunya yang juga yang berkontribusi yang harus kita review dari berbagai perkembangannya. Oke, kalau ini merupakan awal mula untuk berkurang secara signifikan, saya ingin ke Pak Pandu sekarang. Pak Pandu, bisakah dikatakan bahwa pertambahan kasus positif COVID-19 khususnya di DKI Jakarta telah mengalami perlambatan atau flat, atau menurut Anda datanya pun juga harus dikritisi begitu? Iya betul, jadi kita kalau melihat data itu tidak bisa melihat data tunggal.
Dan ini hanya data angka kasus. Angka kasus itu sangat dipengaruhi oleh jumlah layanan tes yang dilakukan. Seperti kita ketahui bahwa layanan tes selama ini naik turun juga. Jumlahnya yang dites tidak sama hari per hari. Kita tidak tahu kenapa. Salah satu kemungkinan katanya suplai reagennya tidak cukup atau antriannya cukup panjang dan sebagainya. Jadi kita harusnya melihat angka yang lebih cermat. Berapa sih peningkatan PDP? Mohon maaf Pak Pandu, sebelum Anda lanjut saya ingin menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa, ini adalah data tes PCR harian. Teman-teman, grafik keempat boleh kita keluarkan. Bahwa data tes harian dalam 24 jam terakhir, Pak Pandu ini sudah mencapai, sebentar kita masih menunggu datanya. Data dari 24 jam terakhir sudah 3.058 tes PCR. Sementara 2 hari sebelumnya 4.271. Artinya rata-rata per hari ini sudah ada yang 3.000, ada 4.000, ada 5.000. Nah pertanyaannya, dengan jumlah tes PCR sebanyak ini, 3.000, 4.000, 5.000, apakah kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa kasus COVID-19 di DKI Jakarta khususnya sudah turun, Pak? Belum, karena kita harus melihat juga dari berapa yang dites yang menunjukkan hasil. Ini yang perlu dilihat. Karena kalau angka tunggal saja itu tidak mempunyai makna apapun kalau kita tidak tahu dari berapa orang yang dites, berapa orang yang positif, berapa orang yang negatif, dan sebagainya. Dan kemudian yang paling sensitif adalah rata-rata yang masuk ke rumah sakit dengan dugaan COVID. Jadi kalau selama orang yang masuk ke rumah sakit di seluruh DKI masih sama tingginya, itu artinya belum kita bisa simpulkan bahwa telah terjadi penurunan. Ketiga juga pemakaman, karena banyak pemakaman yang kita tidak ketahui dan karena hasilnya belum diketahui sehingga tidak dikonfirmasi sebagai kematian akibat COVID. Ini yang selalu kita perhatikan, bahwa mencermati data tidak bisa hanya mencermati data tunggal, harus datanya data relatif. Ini yang tidak kita dapatkan dari laporan sehari-hari yang dilaporkan oleh juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak, nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Wiku bagaimana agar data yang nanti dikeluarkan, dikarenakan kita masih punya perbedaan antara data daerah dengan pusat, walaupun Presiden sudah meminta harus ada keterbukaan dan juga koordinasi, namun datanya pun masih berbeda sampai dengan saat ini. Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Wiku sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya akan ke Prof. Wiku lagi. Prof. Wiku, kalau misalnya kita melihat penambahan jumlah tes PCR atau spesimen yang dites per harinya, sekarang bergerak di angka 3.000, 4.000, ada kalanya misalnya 5.000, tapi ada kalanya juga 2.000. Presiden Jokowi meminta target 10.000 per hari untuk berapa spesimen yang dites per harinya. Kenapa kita belum bisa mencapai 10.000 itu, Prof? Oke, pertama pertanyaan saya, yang angka 3.000, 4.000, 5.000 itu di DKI atau seluruh Indonesia? Bagaimana, Prof? Angka 3.000, 4.000, 5.000 tadi angka di Indonesia atau angka di Jakarta aja? Angka di Indonesia, Prof, karena tes PCR ini secara nasional dan setiap hari diupdate oleh Kemenkes. Baik, jadi begini. Laboratorium yang disediakan oleh pemerintah dan disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah tes yang diharapkan itu disiapkan. Tetapi juga reagennya itu juga perlu disiapkan. Reagen jumlahnya sudah mulai meningkat drastis dan didistribusikan. Kemudian laboratorium sendiri juga memerlukan kesiapan di dalam SDM-nya. Memastikan bahwa SDM-nya mampu untuk menangani jumlah yang besar. Karena selama ini juga ada antrian di dalam laboratorium karena keterbatasan reagen, tentunya itu juga perlu diselesaikan. Jadi proses untuk mempercepat tes itu tidak serta-merta mudah selama menggunakan RT-PCR yang modelnya open system, konvensional. Karena itu perlu dilakukan dengan hati-hati oleh petugas laboran yang profesional. Jadi itu salah satu bentuk kendalanya sehingga jumlahnya mungkin naiknya nggak bisa drastis cepat begitu. Karena perlu pemanasan, sekarang secara nasional mereka juga di-training, retraining supaya memastikan mereka mampu melakukannya. Tetapi dengan jumlah meningkat itu sebenarnya adalah indikasi bahwa memang jumlah tesnya makin banyak. Tapi belum berarti
cukup untuk bisa 10.000. Jadi kapasitasnya bisa, tetapi yang menjalankannya kan tergantung dengan orang juga, nggak sembarangan orang bisa untuk. Berarti masalah utamanya apakah di sumber daya manusianya, Prof. Wiku, ataukah ada di reagennya? Masalah utamanya kalau reagennya terpenuhi adalah di SDM. Sekarang reagennya terpenuhi tidak, Prof? Dikarenakan US saja memblok reagen untuk dirinya sendiri saat ini. Bentar, mungkin harus hati-hati melihatnya kayak begitu. Reagen itu kan diproduksi di banyak negara, termasuk di Korea, termasuk di Cina, dan juga Amerika. Reagennya ada, memang semua negara rebutan. Tapi kita mendapatkan reagennya dan sudah kita distribusikan. Jadi kalau pertanyaan reagennya kurang, pada saat ini tidak. Baik. Nah, tetapi kan juga harus labnya harus mampu. Ya, baik. Silakan. Saya akan ke Dr. Pandu sekarang. Pak Pandu, Anda melihat kemampuan tes PCR, tadi Pak Wiku, Profesor Wiku mengatakan bahwa reagen secara saat ini tidak mengalami kekurangan, tapi memang harus diakui banyak kendala, salah satunya SDM, terkait dengan kita bisa mencapai 10.000 tes PCR per hari. Bagaimana melihatnya ini, Pak Pandu? Ya, sebelum pandemi memang the weakest link dari pelayanan kesehatan kita adalah laboratory diagnostik. Itu titik terlemah yang selama ini kita ingatkan supaya segera diperbaiki. Begitu ada pandemi, betul saja teruji bahwa kita memang lemah sekali, apalagi pada saat awal hanya ditunjuk satu pusat penelitian yang di Litbangkes yang untuk tes COVID ini. Dan memang sekarang sudah banyak berubah, eskalasinya sudah meningkat. Dan ini yang patut kita hargai. Memang tidak mudah dalam waktu singkat untuk meningkatkan kapasitas laboratorium. Tetapi dengan sekarang meningkat ini, harapannya tetap dipertahankan terus, sambil terus ditingkatkan. Dan jangan sampai ada masalah kekurangan reagen, dan ada masalah kelelahan di antara petugas lab juga. Sehingga antrian yang tadinya bisa 3-5 hari, kita bisa cepatkan, bisa 1 hari atau 2 hari. Ini yang menjadi harapan kita bersama. Kalau dengan demikian kita bisa melihat kasus yang dilaporkan setiap hari adalah kasus baru, bukan kasus yang 3 hari, 4 hari yang lalu. Ini yang menjadi masalah, kita sulit sekali mencerna data-data yang ada. Dengan demikian juga laporan-laporan PDP yang meningkat, admission rumah sakit, dan semuanya ini perlu juga dilaporkan sehingga kita bisa mencermati apakah betul-betul meningkat, apakah betul-betul menurun, apakah betul-betul melandai. Dan memang PSBB ada efeknya. Di DKI, hasil dari analisis Google, kita melihatnya sudah 60% penduduk patuh. Tetapi kan dari pengalaman yang ada, harus dipatuhi sampai 80%, kita pertahankan selama seminggu 2 minggu, baru kelihatan dampaknya. Tidak bisa dampak kalau kita sehari ini kita sudah 60% atau 80%, besoknya kita kelihatan hasilnya. Kita harus menunggu dan mencermati data yang ada. Saya akan ke Prof. Wiku sekarang. Prof. Wiku, kalau misalnya terkait dengan PSBB, seberapa jauh ini berimplikasi, Prof, pada upaya kita untuk terus menekan pertambahan jumlah kasus positif COVID-19? Oke, pertama saya ingin menjelaskan begini. Sejak dengan perintah untuk keterbukaan data, integrasi data, masyarakat bisa mengakses kepada www.covid19.go.id. Di situ ada data yang lebih lengkap daripada biasanya. Setiap daerah datanya ada di situ, secara nasional juga ada. Insiden setiap harinya juga ada di situ, gejala yang sering muncul ada di situ, penyakit komorbid yang ada di situ juga ada. Tapi perlu diingat bahwa proses mengintegrasikan data kerjasama antar kelembagaan, kementerian, lembaga, pusat, daerah itu penuh tantangan. Tapi kita sudah melakukan, itulah data yang ada dan dari waktu ke waktu pasti akan meningkat. Nah, sekarang kaitannya dengan PSBB. Mari kita lihat saja PSBB di berbagai daerah yang sudah ada ini, dilihat apakah dari waktu ke waktu sejak diadakan PSBB datanya seperti apa. Karena data itu sudah mulai terbuka untuk bisa dilihat bersama-sama. Jadi itu adalah kontrol pada masyarakat. Jadi mohon untuk dilihat bahwa jangan semuanya melihat pada pemerintah. Karena upaya ini adalah upaya bersama. Karena yang paling kunci adalah di masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tertib, disiplin, mengikuti arahan pemerintah,
maka kita akan bisa betul-betul mengontrol penularan itu tadi. Jadi kalau menurut saya, PSBB harus dievaluasi melihatnya dari kondisi kasusnya dan perilaku masyarakat secara umum tentang pencegahan penularan dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, ya itu sebenarnya. Baik, saya nanti akan tanyakan bagaimana agar kurva penambahan kasus positif ini semakin turun dan juga bahkan flat. Seperti apa caranya? Nanti kami akan tanyakan kepada keduanya. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Talk. Saya akan ke Prof Vikut lebih dahulu. Prof, agar kurva penambahan kasus terus turun, apa yang harus dilakukan? Baik itu oleh masyarakat, pemerintah pusat, ataupun pemerintah daerah? Ya, yang paling penting adalah disiplin individu dan kolektif oleh masyarakat, melakukan pencegahan, jaga jarak, cuci tangan sering, menggunakan masker, jaga imunitas. Itu saja yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh pemerintah selalu mengakomodasi kepentingan masyarakat dalam rangka PSBB ini sehingga kehidupan di masyarakatnya sendiri dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak timbul gejolak dan lain-lain. Dan kalau itu terjadi, maka upaya bersama untuk membuat kurvanya datar, kasusnya rendah, itu akan tercapai. Baik, terima kasih Prof. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, singkat saja, apa masukan Anda untuk penerapan PSBB sejauh ini? Ya, kita harus melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PSBB. Dan juga PSBB-nya harus diperluas, tidak hanya bisa di beberapa kota. Kalau perlu, secara nasional harus dilakukan. Walaupun intensitas PSBB-nya, pembatasannya bisa bervariasi. Karena virus itu tidak mengenal batas geografis dan penularan sekarang sudah community transmissions. Jadi kita harus segera melakukan pembatasan sosial di semua wilayah Indonesia agar bisa menekan jumlah virus dan PSBB-nya terukur dan kita bisa ukur dengan monitoring dan evaluasi dan juga stay at home. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Demikianlah perbincangan kami pemirsa, semoga bermanfaat untuk Anda dalam perbincangan Prime Talk malam hari ini. Saya Rory Asyari undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.